di belakang Asuka, di sebuah rumah kayu yang halus, sosok Xiao Yan muncul, melambaikan tangannya untuk mengambil menara roh virtual Zishan ke dalam ring, dan kemudian menghapus larangan ruangan. Setelah beberapa saat, jangkrik kecil datang dari luar. Suara pintu, "Tuanku, saya sudah mencapai kota raksasa." Suara pelatih datang dari pintu. Xiao Yan menjawab, menyelesaikannya, lalu membuka pintu dan berjalan keluar ruangan. Sebuah kota megah muncul di depan Xiao Yan. Untuk kota sebesar itu, Xiao Yan adalah yang pertama kali melihatnya. Gedung tinggi menjulang ke langit dan membentang ke arah langit. Sepertinya tidak ada akhirnya. "Maaf, kita berada di daerah mana?" Xiao Yan bertanya pada pelatih. "Zona iblis." Karena dimulai dari ibu kota iblis, ini secara alami adalah wilayah kekuasaan iblis. Tapi saya ingin pergi ke daerah ras manusia. Bagaimana saya harus pergi? Xiao Yan datang ke kota Jucheng untuk mencari tabib, jadi dia ingin langsung pergi ke daerah ras manusia. Setelah kamu memasuki kota, pergi ke timur dan ke bawah, kamu dapat menemukan titik transmisi lubang cacing, dan kamu dapat pergi ke area ras manusia. Pelatih hewan memperkenalkan Xiao Yan. "Terima kasih." Xiao Yan turun dari burung itu dan bergabung dengan kerumunan. Ada aliran orang yang stabil dari kota raksasa. Xiao Yan memasuki kota dengan kerumunan yang ramai, dan menurut pelatih hewan, pergi ke timur. Xiao Yan melihat sekeliling, dan ada banyak toko dan bangunan eksotis. Jalanan yang luas tertata rapi dan bersih. Di kedua sisi jalan, deretan tanaman hijau menghadirkan semburan keteduhan. Dari waktu ke waktu terdengar raungan dan thunder. Sepertinya salam terngiang di telinga, tapi orang-orang di kota cuek. Sepertinya sudah terbiasa, suasana yang hidup. Xiao Yan melihat dan berjalan menuju lubang cacing. Setelah sekitar 1 jam, dia melihat 6 lubang cacing besar di kejauhan, dan dalam 6 arah berbeda, 6 tim berbaris, mungkin ini adalah teleportasi lubang cacing. Cepat dan tunggu dalam antrean di depan lubang cacing yang ditandai dengan 3 karakter di area manusia. Dalam beberapa saat, dia bisa memasuki lubang cacing. Xiao Yan membayar 1000 koin emas sesuai kebutuhan, dan saat gelombang orang masuk, dia pergi ke lubang cacing umat manusia. Begitu dia melangkah ke lubang cacing, Xiao Yan jatuh ke benda yang substantif, dan melihat dari dekat. Itu adalah kapal antik. Kapal jenis ini, yang hanya unik di lubang cacing, juga ditemukan di benua yang agresif, tetapi lebih baik dari majestik itu. Banyak orang di kapal sudah bermeditasi bersila, dan Xiao yang secara alami duduk bersila. Tanpa gundukan yang diharapkan dan rasa tidak nyaman, itu di luar imajinasi, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, dia mencapai daerah kesukuan. Xiao yang memuji di dalam hatinya, itu memang lubang cacing terbaik dan tercepat, dan harga 10 koin naga membuat Xiao yang tidak bisa dipercaya. Bagaimana harga serendah itu dapat mempertahankan dukungan energi dari lubang cacing tingkat tinggi? Xiao Yanman keluar dari lubang cacing dengan keraguan dan kekaguman. Begitu dia melangkah keluar, kepalanya sedikit terangkat, dan keterkejutannya meluap dengan kata-kata. Di depan saya adalah sebuah bangunan besar yang menjulang ke awan, menghalangi seluruh pandangan Xiao Yan, memandang ke langit, dan samar-samar melihat seluruh bangunan dikelilingi oleh awan dan kabut, dinding eksterior putihnya megah, dan sebuah plakat besar dibingkai oleh berbagai kristal 5 karakter berkilau teratas terlihat mencolok, Hotel Wangjing, di atas bingkai plakat, 3 dadu besar terus berputar. Jelas, ini adalah kasino super besar. Xiao yang terkejut dengan kemegahan emas bangunan itu. Kota raksasa itu memang pantas mendapatkan reputasinya. Setelah kembali ke Tuhan, menurut tanda King Haoran, Xiao Yan mengikuti jalan menuju tempat klan narkoba berada. Berjalan sepanjang jalan dengan rasa ingin tahu, apa yang dilihat Xiao Yan adalah banyaknya toko, dan suara mengemis datang satu demi satu, dan suara dan lei datang dari waktu ke waktu, pemandangan yang ramai. Berbelok beberapa jalan, langkah kaki Xiao Yan berhenti di luar gedung megah.
Di atas paviliun, ada 3 karakter emas besar Juba Olo. Jelas, ini adalah toko yang menjual harta karun, dan semua jenis bayi unik dijual. Melihat hiruk-pikuk di sini, arus orang yang terus mengalir, dan lokasi toko, Xiaoyan tahu bahwa Juba Olo ini juga harus memiliki reputasi yang baik di wilayah Teran. Xiaoyan berdiri di gerbang, ragu-ragu, dan masuk. Langkah kaki Xiaoyan melangkah ke gerbang, dan sebuah aula yang sangat besar muncul di depannya. Di lobi, ada banyak loket, dan di loket, ada berbagai macam barang. Ramuan obat, ramuan, senjata, inti sihir, keterampilan bertarung, semuanya. Melihat sekeliling, semua jenis barang berwarna-warni, dan melihat kondisinya, Xiaoyan mengerti bahwa ini bukan barang biasa. Tatapan Xiaoyan menyapu Juba Olo, dan dia akhirnya berhenti di tempat dia menjual jamu. Berjalan perlahan, Xiaoyan melihat berbagai macam bahan obat, dan tiba-tiba mengeluarkan matanya. Rumput mengling, hantom fine, rumput sumber, lumut yang mempesona. Xiaoyan tidak bisa tidak berpikir, tetapi melihat label harga di bawah, dia tidak bisa tidak terkejut, dan rumput fringa membutuhkan 50 koin naga, dan lumut yang mempesona membutuhkan 150 koin naga-naga. Ini adalah beberapa bahan obat dasar yang diperlukan untuk memurnikan dan memperbaiki pil, tapi ternyata harganya sangat mahal. Xiaoyan di konter melihat Xiaoyan dan berjalan perlahan. Xiaoyan melihat bahan obat ini, dan akhirnya matanya tertuju pada bahan obat melankolis. Bahan obat ini disebut Binlanzi, yang relatif jarang. Ini juga merupakan bahan obat untuk memurnikan siu dandan. Harganya 500 naga. 1 koin. Tolong tunjukkan padaku tanaman obat ini. Xiaoyan memandangi jangkrik kecil di depannya dan menunjuk ke arah Binlanzi. Xiaoyan melirik Xiaoyan dan tidak segera mengeluarkan Binlanzi, tetapi menunjuk Binlanzi dengan nada bertanya dan bertanya, "Apakah kamu yakin ingin tanaman obat ini?" Xiaoyan mengangguk. "Permisi, apakah kamu ingin melihat atau membeli?" "Jika kamu membeli, 500 koin pola naga, jika kamu melihat." Kata-kata Xiaoyan sangat baik, tapi rasanya jelas sedikit asam. Xiaoyan tidak peduli dengan Xiaoyan dan berkata, "Lihat dulu, jika barangnya benar, belilah." Xiaoyan tidak mengira Xiaoyan akan menjawab seperti ini, dan jelas bahwa itu berarti Anda tidak mampu membelinya, dan saya pikir Anda salah. Xiaoyan makan jangkrik hitam, dan ketika dia harus menjangkau untuk mengambil Binlanzi, Xiaoyan tidak jauh di belakangnya, dan sebuah suara terdengar. "Sekunder, apa yang baru-baru ini?" Tangan Xiaoyan langsung terulur ke belakang, dan wajahnya langsung dipenuhi dengan seringai, dan dia menyapanya dengan sangat hormat, "Ini Su Gongzi, kamu sudah lama tidak ke sini. Hari ini, aku baru saja mendapat barang baru. Saya akan menunjukkannya kepada Anda." Setelah itu, dia berdiri tegak dan pergi untuk menerima Su Gongzi ini. Alis Xiaoyan sedikit mengernyit. Xiao Gong, yang dikenal sebagai Su Gongzi, berjalan ke depan dan melirik ke tempat tangan Xiao Gong ditarik, cabang biru-biru yang samar. "Oh, Binlanzi, yang baru? Bagus. Binlanzi ini yang kuinginkan, bungkus aku." Su Gongzi dalam setelan Cina berjalan ke sisi Xiaoyan, diikuti oleh 2 pria paruh baya. Sebagai orang kaya, dia memerintahkan Xiaoyan untuk menyipitkan mata ke arah Xiaoyan dengan jubah hitam sederhana. Xiaoyan diam-diam menyelidiki kekuatan Su Gongzi, dan Tentang Mo juga memiliki kekuatan mendiang Kaisar Samsung, tetapi dia tidak dapat mendeteksi kedua pria paruh baya itu. Jelas, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Su Gongzi. "Halo." Xiaoyan menjawab dengan gembira, dan ingin mendapatkan Binlanzi. "Tunggu!" Xiaoyan berteriak pada Xiao Xiao, dan tangan terulur Xiao Xiao berhenti di sana. Maafkan saya, cabang Binzi ini yang pertama saya lihat." Xiaoyan menoleh ke Su Gongzi dan berkata, lalu dia memberitahu Xiaoyan lagi, "Saya membeli cabang Binzi ini." Mata Xiaoyan menatap Xiaoyan dan Su Gongzi lagi. "Lambat!"
Su Gongzi tidak tampak marah, berteriak pelan, "Apa yang kamu suka dulu? Kamu bilang kamu suka dulu apa yang kamu suka dulu? Aku juga bilang Bin Lanzi adalah yang aku pesan sejak lama. Itu saja, bukan?" "Bukan, Xiaoer." Xiaoyan memandang Su Gongzi, dan untuk sesaat, dia mengangguk dengan tergesa-gesa. Ya, Bin Lanzi ini awalnya dipesan oleh Su Gongzi." Xiaoyan mengangkat sedikit lengkungan di sudut mulutnya, mengabaikan Su Gongzi, dan berkata kepada Xiaoyan dengan lugas, "Jangan bermain-main denganku, bungkus aku." Su Gongzi diabaikan, dan wajahnya yang tenang segera menjadi mendung. "Nah, di mana orang desa berani mengambil sesuatu dari anak ini?" Memalingkan kepalanya ke Xiaoyan berkata dengan nada mencemooh, "Pertama kali saya datang ke kota Jucheng tidak tahu siapa bocah ini." Xiaoyan tidak menoleh ke belakang, nadanya ringan, seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri. "Siapa kamu tidak ada hubungannya denganku. Kamu beli jamu, aku juga beli jamu, aku datang duluan, jadi aku beli mereka paket 2." Xiaoyan tidak melakukan apa-apa, dan menatap Su Gongzi. Xiaoyan mulai marah, dan memberikan minuman dingin kepada Xiaoyan. "Cepat dan bungkus aku." Dia mendengar tepuk tangan Xiaoyan, wajah Xiao jelek, dan dia terus menatap Su Gongzi. Sepertinya sangat takut pada Su Gongzi ini. Su Gongzi berikutnya tidak tahan. "Nak, apakah kamu benar-benar di sini? Jangan tanya siapa bocah itu. Di tempat ini, hanya sedikit orang yang berani mengambil sesuatu dari bocah itu. Hari ini, bocah Bin Lanzi sudah siap. Aku akan membagikan 600 koin naga." "Hah, nak, 500 koin naga adalah semua milikmu? Hahaha, anakku akan membunuhmu dengan uang." Xiaoyan mendengar kata-kata itu, perlahan menoleh, menyipitkan matanya, menatap Su Gongzi, dan menjadi marah. Tampilannya seolah-olah dia akan membunuh seseorang, tetapi dia tidak berbicara. Dia mengeluarkan semua koin emas dari cincin dan menepuknya dengan keras. Di konter, 99.000 koin emas. Su Gongzi sedikit berbulu ketika menatap mata dingin Xiaoyan, tetapi ketika dia melihat koin emas yang ditembakkan oleh Xiaoyan, dia langsung tertawa. "Benar-benar orang desa, koin emas? Hahaha, gunakan koin emas? Xiaoer, aku salah satunya 1.100 koin naga." Xiaoyan tidak tahu bahwa di kota raksasa, koin naga digunakan untuk membeli dan menjual barang, dan koin emas umumnya digunakan sebagai uang receh. Jadi Xiaoyan mengeluarkan banyak koin emas, sehingga Su Gongzi segera menemukan alasan untuk menertawakan Xiaoyan. Ketika Xiao Gong meneriakkan harga 100 koin naga, kemarahan Xiaoyan benar-benar terbakar. "Xiao, benar-benar ingin menggunakan uang untuk membunuh Lao Zu?" Pikiran Xiaoyan bergerak, dan sebuah benda seukuran tubuh manusia bersinar di depan Xiaoyan, dan itu adalah inti sihir bintang 6 yang dikirim oleh King Haoran. Xiaoyan tidak punya uang di cincinnya, dan dia bisa mengambilnya, tapi inti sihir bintang 6 ini. Pada saat ini, kerumunan di sekitar saya mulai melihat lebih banyak, dan melihat Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan inti sihir bintang 6, dan kerumunan itu heboh, dan diskusi terdengar. Di antara mereka, Xiaoyan mendengar suara muda berkata, "Tuan Xiangli, anak seperti apa dari keluarga besar ini yang harus datang ke Jucheng untuk pertama kalinya? Kalau tidak, bagaimana saya bisa lari ke sini dengan inti sihir bintang 6 untuk membeli bahan obat? Di sini bahan obat? Berapa mahal? Bicaralah lebih sedikit," bisik suara lain. Xiaoyan melirik ke sepanjang suara, 1 tuan dan 2 pengikut. Untuk tuannya, dia tidak terlalu tua, dan jubah abu-abunya sedikit liar di wajahnya yang anggun dan anggun, menunjukkan keteguhan dan keberanian, memandang Xiaoyan dengan kelihayan pengusaha. Xiaoyan melemparkan pandangan bersyukur. Pada saat ini, Su Gongzi sedikit tercengang, menatap inti sihir bintang 6 yang dikeluarkan Xiaoyan, tertegun. Dia tidak bisa mempercayainya. Bocah malang yang mengeluarkan koin emas di depannya sebenarnya bisa mengeluarkan barang berharga seperti itu. Tahukah Anda, inti sihir bintang 6 tidak pernah dimiliki oleh banyak keluarga kecil sekalipun.
Harga pasar setidaknya 100.000 koin naga, dan tidak ada harga pasar. Tiba-tiba, kesombongan Xiao Gong ditekan oleh Xiao Yan. Dia mengertakkan gigi dan menatap Xiao Yan dengan kebencian, melambaikan tangannya, dan pergi dengan dua pria paruh baya. Begitu Su Gongzi pergi, kulit Xiao menjadi merah dan biru, tetapi segera senyum kaku menumpuk, dan tangan dan kaki Bin Lan dikemas dalam kotak brokat, dan tangannya diberikan kepada Xiao Yan. Para penonton mulai bubar saat ini. Xiao Yan mengabaikannya, menyapu jubahnya, dan meletakkan koin emas di atas meja bersama dengan inti sihir bintang 6 ke dalam ring, dan berbalik untuk pergi. Xiao Si memegang kotak brokat di kedua tangannya dan menyapa Xiao Yan, "Anak ini, obatmu." Xiao Yan tidak menoleh ke belakang, mengangkat tangannya dan melambai, dan berkata dengan keras, "Tidak lagi." Lalu ia berjalan menuju pintu. Xiao Si dengan cepat mengejarnya, "Anakku, anakku." Xiao Yan berhenti, menoleh untuk melihat Xiao, dan bertanya dengan dingin, "Apakah tokomu masih dipaksa untuk membeli atau menjual?" Setelah itu, dia berhenti memperhatikan Xiao dan terus berjalan menuju pintu toko. Tepat di luar toko, Xiao Yan mendengar suara yang familiar di telinganya, "Bocah ini tolong tetap tinggal." Xiao Yan melihat ke belakang, itu adalah pemilik yang diusir dari toko. Menunggu jubah abu-abu tiba, Xiao Yan melengkungkan tangannya, lang berkata, "Saya telah melihat senior ini, terima kasih telah mengingatkan saya sekarang." Pria berjubah abu-abu tersenyum, memandang Xiao Yan dengan lembut, melambaikan tangannya, dan dengan sopan menjawab, "Tidak cukup untuk berbicara. Bisakah putranya menghargai wajah dan melanjutkan?" Xiao Yan sedikit mengernyit, tidak ada pertanyaan dan jawaban, hanya melihat pria berjubah abu-abu itu, memberikan tatapan waspada dan sedikit bertanya. Dia tidak jelas tentang niat pria berjubah abu-abu itu. Xiao Yan selalu sangat berhati-hati saat keluar sendirian. "Temui aku, namaku Le Xiaolong, dan rumah lelang Dashang bertanggung jawab." Melihat tampilan waspada Xiao Yan, jubah abu-abu memperkenalkan diri. Untungnya, apa yang senior ingin bicarakan dengan yang lebih muda? Xiao Yan tidak bisa merasakan kekuatan jubah abu-abu di depannya. Jelas, dia jauh lebih tinggi dari dirinya sendiri. Apa yang bisa dia bicarakan dengan dirinya sendiri? Mungkinkah itu menarik untuk inti sihir bintang 6 Anda sendiri? Ini bukan tempat untuk berbicara. Seberapa nyaman kita menemukan tempat untuk berbicara? Le Xiaolong masih tersenyum, menanyakan pendapat Xiao Yan. Xiao Yan memikirkannya, dan dia juga perlu tahu di mana membeli obat terbaik. Pria berjubah abu-abu itu adalah asisten rumah lelang. Dia hanya bertanya dan mengangguk. "Terima kasih menantu. Min Fu, pergi ke bos Lu untuk menonton sesuatu, dan katakan bahwa aku punya masalah mendesak. Anak ini, tolong." Le Xiaolong pertama-tama memerintahkan pengikutnya untuk melakukan bisnis, dan kemudian menghubungi Xiao Yan untuk mengikutinya. Xiao Yan, yang sedang berdiri di toko, juga berencana keluar untuk menjerat Xiao Yan, tetapi melihat bahwa Le Xiaolong membawa Xiao Yan pergi tanpa berani mengatakan sepatah kata pun. Dia mengenal Le Xiaolong, tapi itu bukan sesuatu yang dia mampu. Le Xiaolong memimpin suara teredam Xiao Yan dan tidak berbicara. Bukan tempat untuk berbicara di jalan. Setelah berputar-putar, keduanya sampai di depan pintu sebuah kedai teh dan terlihat sangat anggun dari luar. Le Xiaolong berhenti dan menatap Xiao Yan sambil tersenyum, dan berkata, "Di sini sangat sepi, Nak." Xiao Yan mengangguk, dan memasuki kedai teh bersama Le Xiaolong. Memasuki ruangan yang elegan, dan tak lama kemudian teh pun datang. Duduk di seberangnya, Le Xiaolong masih menatap Xiao Yan dengan wajah tersenyum itu, dan bertanya dengan nada tenang, "Berani meminta anakku datang ke kota raksasa ini untuk pertama kalinya?" Xiao Yan mengangguk. "Tidak heran kamu akan membeli tanaman obat di tempat seperti Jubaolo." Le Xiaolong menegaskan penilaiannya. Xiao Yan dengan sopan mengepalkan tangan pada Le Xiaolong. Senior, Shiji mendengarkan kata-kata pendahulunya, dan junior mengambil kebebasan untuk bertanya kepada pendahulu mereka.
Apakah ada salahnya membeli bahan obat di Jubaolo? Hehe, kalau beli bahan obat di kota Jucheng, wajar kalau distrik Dandian banyak ragamnya dan harganya murah. Tempat lain biasanya dijual, dan harganya lebih mahal. Le Xiaolong tersenyum tidak berubah, tidak masalah bicara perlahan. Bukankah itu yang dibeli Su Gongzi di sini? Xiao Yan bertanya. Anak kaya seperti ini menginginkan perasaan tersanjung. Dia akrab di sini. Ketika dia pergi ke distrik Dandian, tidak ada yang menyanjungnya. Selain itu, dia membeli barang di sini dengan banyak diskon. Begitulah. Apa yang harus dibicarakan senior dengan juniornya? Xiao Yan mengerti alasannya dan menanyakan niat Le Xiaolong. Oh, itu benar. Saya pikir kekuatan bocah itu tidak terlalu tinggi. Dengan inti sihir bintang 6, saya kira itu seharusnya dibawa ke kota raksasa untuk dijual. Bagi saya adalah kolaborator rumah lelang, jadi saya ingin bertanya kepada bocah itu apakah dia tertarik mempercayakan rumah lelang dasyang kami untuk mewakili bisnis lelang inti sihir ini. Le Xiaolong menjelaskan niatnya. Benar saja. Xiao Yan diam-diam berkata, meminta maaf kepada Le Xiaolong, dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, junior inti sihir ini juga bayi yang ketat dan tidak berniat untuk menjual. Hei, putraku dapat dengan mudah mengeluarkan inti sihir bintang 6, mungkin itu adalah anak semua orang, inti sihir bintang 6, untuk putranya, itu tidak boleh dianggap sebagai harta karun. Le Xiaolong memuji Xiao Yan. Xiao Yan si tertawa, generasi yang lebih tua telah pergi, Xiao Yan yang lebih muda bukanlah anak kecil. Mata Le Xiaolong berkedip sedikit, dan seberkas cahaya melintas di matanya. Xiao Yan, kamu bilang namamu Xiao Yan? Tapi putranya dari Dizhu, kebangsaan Dizhu Xiao. Xiao Yan memperhatikan perubahan suasana hati Le Xiaolong. Tapi Xiao Yan yang mengembalikan Blood Demon Order ke keluarga Blood Demon. Suara Le Xiaolong sedikit bersemangat. Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Bagaimana dia tahu tentang kota raksasa itu? Jangan kaget. Kelahiran Kaisar Iblis baru di benua Doudian sangat terkenal sehingga diketahui secara alami. Le Xiaolong telah menentukan dari pandangan Xiao Yan bahwa Xiao Yan sekarang tersebar di seluruh benua Doudin orang-orang yang berteriak untuk perintah pengiriman darah. Tidak heran Xiao Gongzi bisa menghasilkan inti sihir bintang 6 yang tidak aneh. Ya. Le Xiaolong sangat gembira dan wajahnya tiba-tiba terbuka. Maafkan Xiao Gongzi mengapa dia datang ke kota raksasa ini. Aku ingin tahu apakah Xiaolong dapat membantu 1 atau 2 orang. Le Xiaolong segera kembali ke sikap tenangnya. Aku di sini untuk mencari obat-obatan. Mencari klan? Mencari balas dendam. Le Xiaolong tampak terkejut untuk pertama kalinya. Tidak. Aku di sini untuk mencari bantuan klan obat bius, untuk menemukan cara kebangkitan jiwa leluhur. Xiao Yan memberitahu Le Xiaolong tujuannya untuk datang ke kota raksasa. Kalau begitu saya menyarankan Anda untuk tidak mencarinya di kota. Apakah Anda tahu siapa Su Gongzi yang baru saja berselisih dengan Anda? Dia adalah klan laki-laki dari mener klan narkoba di kota Jucheng. Le Xiaolong berkata, menatap Xiao Yan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan langsung mengerti apa yang dimaksud Le Xiaolong. Saya baru saja menyinggung Su Gongzi ini, dan kemudian pergi ke klan untuk meminta bantuan. Bagaimana saya bisa mendapatkannya? Melihat tatapan jelas Xiao Yan, Le Xiaolong menyeringai, tapi Xiao Gongzi tidak perlu khawatir. Sejauh yang saya tahu, untuk meminta harta karun klan Yao, Anda harus pergi ke markas klan Yao di pegunungan Nanshan, di sini di kota Jucheng. Itu dia. Xiao Yan mengangguk, dan King Haoran juga berkata kepada Xiao Yan bahwa harta karun klan sangat sulit ditemukan, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan oleh cabang di kota Jucheng. Yah, jangan bicara tentang apoteker, mari kita bicara tentang kamu. Jika kamu tidak pergi ke apoteker, apa yang akan dilakukan Xiao Gongzi? Tidak berencana berkeliling kota raksasa. Le Xiaolong menggeser topinya, aku di sini untuk pertama kalinya, aku bahkan tidak tahu di mana itu,
dan kota raksasa itu sangat besar. Xiao Yan punya ide untuk tinggal di kota raksasa itu sebentar, dan lihat apakah dia bisa menyembuhkan ramuan obat. Jika Anda membuatnya bersama, mata Anda akan dikaburkan, dan 100.000 koin emas yang Anda bawa sepertinya mendukung biaya tidak tinggal di kota raksasa. Kota raksasa itu benar-benar terlalu besar, tetapi berbagai bahannya paling banyak, dan informasinya paling banyak. Xiao harus tinggal selama beberapa hari untuk melihat. Adapun situasi khusus dari kota raksasa itu, putra ini tidak perlu khawatir. Setelah berbicara, tanpa melihat tindakan apapun dari Le Xiaolong, sebuah tembakan cahaya ke kepala Xiao Yan, dan banyak informasi tersebar di benak Xiao Yan. Kota besar adalah kota besar. Ini adalah pusat dari seluruh prefektur di Wuhan dan kota terbesar dan paling makmur di daratan. Ini bukan hanya pusat komersial dan ekonomi di daratan, tetapi juga pusat distribusi material dan tempat berkumpulnya semua kekuatan. Kota Jucheng memiliki rangkaian transmisi lubang cacing tercepat dan teraman serta tatanan sosial paling stabil di seluruh benua. Namun, untuk menjaga transmisi wormhole dan keamanan kawasan perkotaan, diperlukan biaya yang sangat besar. Pengeluaran ini dibayar oleh organisasi manajemen kota yang terdiri dari 6 kekuatan utama. Setiap transaksi di kota raksasa itu harus dibayar sejumlah transaksi. 10% dari pajak, terlepas dari untung atau rugi, dibagi oleh 6 kekuatan utama. Untuk menarik lebih banyak pedagang dan berbagai kekuatan lain untuk berdagang di kota Jucheng, 6 kekuatan utama masing-masing telah melakukan triknya sendiri, tidak hanya untuk mengurangi biaya transmisi lubang cacing ke tingkat rendah, tetapi juga untuk mengatur masyarakat perkotaan. Memesan dengan tertib, dan membentuk kawasan bisnis mereka sendiri yang sangat khas. Distrik Teran, yang paling terkenal adalah kasino. Hotel Wangjing yang sangat mewah, terletak tepat di seberang lubang cacing di distrik Teran, adalah kasino terbesar di daratan. Pola makan di daerah etnis juga paling khas. Distrik Mozu memiliki pasar populasi terbesar di seluruh benua. Dikatakan sebagai pasar penduduk, sebenarnya itu adalah tempat untuk mengeluarkan tugas dan menyewa tentara bayaran. Di sana, Anda dapat memposting berbagai tugas atau mempekerjakan seseorang untuk membantu Anda berburu harta karun bersama Anda. Tentunya Anda perlu membayar banyak uang. Di daerah Yaozu, terdapat arena duel dan perjudian paling berdarah. Di sana, Anda bisa menekan taruhan, atau Anda bisa bertaruh melawan musuh, atau duel dengan hidup dan mati, yang semuanya akan diaktakan. Itu adalah satu-satunya tempat di kota raksasa tempat Anda bisa bertarung, dan duel adalah satu-satunya tempat di kota raksasa tempat Anda bisa membunuh secara legal. Distrik Dandian yang paling terkenal adalah penjualan obat tradisional Cina dan berbagai bahan obat. Hampir semua orang kuat yang akan keluar untuk pelatihan akan pergi ke distrik Dandian untuk memulihkan pengobatan tradisional Tiongkok. Di distrik Xiameng, ada tempat perdagangan barang terbesar, pasar Taobao, dengan segala jenis bahan dan segala jenis bayi aneh. Tapi ini juga merupakan ujian bagi penglihatan setiap orang. Mungkin Anda bisa membeli bayi langka dengan harga yang sangat murah, atau Anda bisa menghabiskan harga yang mahal untuk membeli barang yang tidak berguna. Yang paling berkesan di area Xiameng adalah rumah lelang super keluarga rumah lelang Dasyang. Bukan hanya karena besar, tetapi hampir setengah dari hartanya dilelang olehnya, yang merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh raksasa kekuatan besar. Shadow Alliance memiliki karakteristik lain. Shadow League terkenal karena menjual informasi dan menerima misi pembunuhan atau operasi berskala besar. Tempat-tempat pornografi tidak diragukan lagi adalah yang terbaik untuk mendengar semua jenis informasi. Tempat angin dan bulan di sini semuanya mewah, mabuk dan melamun, pelayannya kurus dan gemuk, tidak ada bubuk vulgar, semuanya luar biasa, dan layanannya juga sangat bijaksana. Di sini, hanya Anda yang tidak dapat memikirkannya, tidak ada yang bisa dilakukan di sini apalagi, adalah sarang ekstasi paling terkenal di daratan Doudi. Setelah memahami informasi ini, Xiao Yan memiliki konsep khusus tentang distribusi rinci kota raksasa,
dan tahu bahwa distrik Dandian dan distrik Shameng adalah tempat yang dituju. Putraku membeli jamu, tapi dia harus menggunakannya. Xiao Yan mendengar suara Le Xiaolong di telinganya. Xiao Yan mengangguk. Saya tidak menyangka Xiao Gongzi menjadi seorang apoteker, sangat tidak sopan. Berapa banyak produk? Le Xiaolong mulai mengobrol dengan Xiao Yan. Itu hanya produk dari Kaisar Gang. Xiao Yan sedikit malu. Hei, jangan merendahkan anakmu, tapi apoteker itu dalam posisi yang sangat tinggi. Apoteker ini, aku tidak tahu, tapi menurutku sulit untuk mengatakannya. Tidak sulit untuk mengatakannya, ini tidak sulit, ini bukan kesempatan untuk meningkat. Pasti lambat, kata Le Xiaolong. Oh, saya ingin mendengar detailnya. Xiao Yan adalah pertama kalinya mendengar argumen seperti itu, dan dia cukup tertarik. Oh, aku baru saja berkata dengan santai, jangan menganggap serius Xiao Xiaozi. Le Xiaolong berkata dengan ringan. Senior berkata, Xiao Yan cukup penasaran dan ingin mendengar detailnya. Kata Xiao Yan dengan tulus. Cara memurnikan obat diketahui sangat sulit, tetapi orang kuat di depannya sepertinya tidak memiliki wawasan. Tentu saja, Xiao Yan tidak mau ketinggalan. Lalu aku akan membicarakannya. Le Xiaolong sangat rendah hati. Cara memurnikan obat tampaknya sangat sulit. Praktisi pemurnian yang baik juga memenangkan posisi yang tinggi, tetapi setelah memikirkannya, Anda harus menjadi praktisi pemurnian yang sangat baik. Itu hanya membutuhkan 6 elemen. Kemudian, tangan kanannya mengulurkan ibu jarinya dan jari kelingking. Hal pertama ini secara alami membutuhkan banyak bahan obat, dan Anda dapat melakukannya jika Anda punya uang. Yang kedua membutuhkan resep. Resep yang baik tidak hanya dapat menghasilkan lebih banyak dengan lebih sedikit, tetapi juga menghasilkan banyak uang. Uang, ketiga, harus ada tripod obat yang bagus, yang bisa mengurangi konsumsi, tapi juga meningkatkan tingkat keberhasilan dan maju lebih cepat. Karena itu, Le Xiaolong berhenti dan menatap Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk dengan sadar dan setuju. Melihat ekspresi persetujuan Xiao Yan, Le Xiaolong melanjutkan dengan mengatakan, keempat, Anda membutuhkan keterampilan pengendalian tembakan yang terampil. Penguasaan panas itu penting. Saya percaya putranya harus memiliki pemahaman yang mendalam. Kelima, itu harus kuat. Itu kekuatan jiwa tidak akan dapat mendukung pemurnian jangka panjang. Akhirnya, tentu saja, harus ada kekuatan yang kuat untuk bertemu Danlei. Jika tidak maka akan menjadi kekurangan. Hehe, mengatakannya, saya ingin tahu apakah Xiao Gongzi berpikir itu benar? Xiao Yan tiba-tiba merasa kagum pada Le Xiaolong. Sebagai seorang apoteker, saya belum merangkum elemen utama farmakologi dengan cara ini, tetapi orang yang mengaku tidak mampu farmakologi di depannya telah melakukan analisis yang baik. Cara rahasianya adalah Le Xiaolong sangat berbakat. Tidak heran dia bisa mendapatkan bantuan dari rumah lelang terbesar di daratan. Xiao Yan memuji, menganggukkan kepalanya. Para senior berbicara tinggi, Xiao Yan diajari. Le Xiaolong tidak memiliki harga diri dan masih menatap reaksi Xiao Yan dengan damai. Xiao Yan tampak tenang saat ini, tetapi pikirannya dibandingkan dengan analisis Le Xiaolong satu persatu. Tak perlu dikatakan, ada resep, dan itu adalah resep unik yang dikumpulkan oleh kehidupan Kaisar Iblis Tua, dan diharapkan tidak buruk. Tripod obat adalah cemara, artefak pemurnian, dan hampir tidak ada yang lebih baik dari itu. Xiao Yan masih percaya diri, dan itu adalah api langit yang memadukan kekacauan dan ledakan bumi, kekuatan jiwa. Realm Kaisar sekarang tampaknya sedikit lebih rendah, tetapi tidak buruk, apalagi keberadaan roh darah, peningkatan hanya masalah waktu, dan Lei paling tidak khawatir dengan Xiao Yan. Tidak hanya dia tidak perlu khawatir tentang itu, tetapi dia juga memiliki ekspektasi. Peningkatan kekuatan Long Yu bergantung padanya. Dari keenam unsur tersebut, satu-satunya hal yang hilang adalah uang. Xiao Yan tidak punya uang, hanya 1000 koin berbentuk naga di tubuhnya, dan itu adalah mimpi untuk memurnikan Xiudan,
dan akan menelan biaya ratusan untuk membeli cabang biru, belum lagi peningkatan pertama dari salah satu kaisar ke 5 kaisar. Produk. Memikirkan hal ini, Xiao Yan menghela nafas. Le Xiaolong melihat Xiao Yan menghela nafas, dan ada perubahan halus dalam ekspresi damainya, dan dia bertanya, mengapa Xiao Gong menghela nafas? Artikel pertama ini sulit untuk menghentikan Xiao Yan. Oke, banyak mengganggu senior, terima kasih Xiao Yan. Jangan pergi ke klan obat, bisakah putranya punya rencana khusus? Le Xiaolong menunjukkan perhatian yang baik. Ayo pergi ke distrik Dandian dulu, jawab Xiao Yan. Xiao Yan sekarang sedang terburu-buru untuk meningkatkan keterampilan pemurniannya, dan menyempurnakan Xiu Dan adalah tujuan yang diinginkannya. Pasar obat mujarab masih agak jauh dari pintu keluar area lubang cacing di distrik Dandian. Kebetulan aku juga membeli obat mujarab di sana. Jika putranya tidak puas, aku akan menemani putranya. Le Xiaolong mengusulkan cara yang sama. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan sedikit tersenyum. Dia tahu bahwa ini adalah alasan. Dia menebak bahwa Le Xiaolong, koordinator rumah lelang, pasti tidak menyerah pada inti sihir bintang 6-nya, tetapi dia tidak punya alasan untuk menolaknya. Yang paling penting adalah perlakuan Xiao Yan terhadap Le Xiao. Lama cukup disukai. Keduanya bangkit dan menetap di lubang cacing. Sepanjang jalan, banyak pejalan kaki mengangguk dengan Le Xiaolong, dan sepertinya Le Xiaolong memiliki banyak kenalan. Tiba-tiba, Le Xiaolong berhenti dan berkata kepada Xiao Yan dengan ekspresi serius, "Anakku, aku lupa memberitahumu sesuatu. Ini sangat penting. Demi keselamatanmu, kuharap anakku tidak memberitahukan identitasmu yang sebenarnya kepada orang lain." Xiao Yan mendengar kata-kata itu sejenak, tapi segera dia mengabaikannya, dan dia sekarang terlalu terkenal. Pengingat Le Xiaolong sangat dekat. Xiao Yan mengangguk dan berterima kasih kepada Le Xiaolong. Dia merasa sedikit lebih menyukai Le Xiaolong. Setelah beberapa saat, kami tiba di susunan lubang cacing.